Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di channel saya WTP Kaltim. Gimana kabar kalian? Sudah lama saya tidak jumpa kalian. Mungkin sekitar beberapa abad yang lalu ya. Jadi geng, di garapan kali ini saya mendapatkan garapan ini sepertinya adalah gagang pintu. Gagang pintu apa ini? Apakah gagang pintu rumah? Apakah gagang pintu mobil? Sepertinya ini gagang pintu mobil kayaknya. Benar sekali geng, ini adalah gagang pintu mobil, bukan gagang pintu rumah. Tapi ini gagang pintu mobil yang mobilnya ditaruh di dalam rumah. Jadi geng, di video kali ini saya akan coba epoksi produknya dari Belkot PU Surfacer, yang dimana katanya itu 30 tahun udah kering. Bukan, 30 menit maksudnya. Oke geng, seperti biasa sebelum kita ke proses penyemprotan, kita ke proses ini dulu, main DJ dulu kita. Gimana? Jadi ini geng adalah proses yang wajib saat kalian melakukan proses pengecatan apapun bentuknya. Kalau itu wajib di epoksi, maka sebelum kita naikkan epoksi, maka ini akan diamplas dulu, yang tujuannya nanti agar daya rekat epoksi ke media itu menjadi lebih kuat, lebih strong, lebih kencang, dan tahan lama. Jadi geng, selain epoksi ini bisa menutup pori-pori di atas permukaan bidang, apalagi cuma pori-pori kecil, itu udah pasti ketutup semua. Dan epoksi ini adalah berguna sebagai pondasi sebelum kita melakukan proses pengecatan. Nah, jadi apakah epoksi ini wajib untuk semua bidang? Tergantung sih. Jadi masih lihat jenisnya apa, maksudnya barangnya apa, terus nanti itu kondisi barangnya seperti apa. Jadi antara wajib tidaknya itu tergantung situasi dan kondisi. Oke geng, jadi hasil pengamplasannya seperti ini, dan ini sudah mulus. Ini udah siap di epoksi. Mulus kan? Jangan dimakan. Oke. Nah geng, ini dia nih tersangkanya nih. Jadi saya mau coba karena rasa penasaran. Jadi sebelum kita buat di dalam gelas ya, diaduk-aduk dulu merata 2 menit sampai 3 menit biar dia merata, baru buat di dalam gelas. Dan ingat, jangan diminum, oke? Katanya ini 30 menit kering dan hasilnya lembut seperti epoksi primer. Oke, kita buktikan. Oke, sekarang ini saya akan masukkan hardinernya. Jadi untuk perbandingannya tuh 4:1. Nah, untuk epoksi PU Surfacer dari Belkot ini, karena dia jenisnya PU, jadi kalian wajib gunakan thinner PU. Oke, jangan sampai pakai thinner HG atau thinner yang di luar dari thinner PU. Kalau kalian gunakan thinner lain, maka hasilnya, jangankan mau hasilnya lembut ya, dari keluar spregan aja udah kasar, karena thinnernya bukan peruntukannya. Jadi geng, karena ini jenisnya PU, otomatis daya tutupnya maupun epoksi ataupun cat itu akan mempunyai daya tutup yang bagus. Coba kalian lihat, itu di media yang dicat hitam, tertutup langsung. Oke geng, sekarang kita cerot dulu ini medianya. Jadi buat kalian yang baru belajar ngecerot, buat kalian yang baru belajar nyemprot, ini di bagian sini dulu, sama di pinggirnya, baru nanti bagian atasnya. Oke? Jadi geng, menurutku secara pribadi, karena epoksi ini cepat kering dengan durasi cuma 30 menit, artinya buat kalian yang sering mengalami atau mendapatkan garapan yang mudah keriting, kalian bisa gunakan epoksi ini. Jadi indikasi-indikasi keriting yang biasa kalian alami, maka kalian bisa rebondingkan itu dengan ini, biar dia nggak keriting lagi, lurus. Tapi kan permasalahannya yang keriting ini kan karena biasanya karena kita nyemprot itu basah dan keringnya juga lambat, maka menyebabkan keretakan-keretakan atau membuat thinner itu masuk ke dalam
dari bawah dan merusak cat lamanya atau cat yang bekas aerosol. Jadi epoksi ini nih bisa kalian andalkan untuk situasi-situasi tersebut. Dan karena epoksi ini keringnya 30 menit udah bisa diamplas, ya kan. Jadi itu akan mengurangi durasi pekerjaan kalian. Maka pekerjaan kalian itu jadi lebih cepat. Jadi ini udah cukup, nggak perlu berlapis-lapis karena ini kan medianya media ABS. Sama seperti plastik ABS, jadi nggak perlu tebal-tebal, satu lapisnya udah cukup. Gimana? Mantap kan hasil cerotnya? Oke geng, kita langsung ke barang berikutnya. Jadi media ini sebenarnya bekas aerosol, yang dimana kalau saya pegang-pegang sebelum kita epoksi, waktu proses pengamplasan tadi itu udah nggak pakai clear dan usianya cukup lama juga kayaknya di dalam mobil itu, mungkin sekitar 100 tahun kayaknya. Karena barangnya juga saya lihat itu tidak di clear, makanya proses pengamplasannya itu tadi di awal agak lebih mudah, gampang pokoknya. Tapi kalau sudah pakai clear, aduh. Oke geng, ini proses epoksinya udah selesai dan ini durasinya malah lewat nih 45 menit begitu saya lihat jam. Dan ternyata memang gokil sumpah nih barang. Ini bisa diamplas ini geng. Dan ini keras. Kalian bisa lihat di sini itu hasil teksturnya mulus dan itu saya tekan-tekan betul-betul memang keras dan ini memang bisa diamplas. Entahkah saya berhalusinasi atau gimana? Jadi kurang paham juga. Kok bisa ya gitu. Saya kan biasanya kalau epoksi kan 24 jam atau 48 jam, 2 hari saya biarin baru diamplas. Tapi ini sedikit gokil nih epoksi. Terbukti nih, asli terbukti. Jadi semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian ya. Jadi kalian bisa buktikan sendiri, kalian bisa beli di toko-toko terdekat kalian yang ada di kota kalian. Kalian buktikan sendiri. Gokil sumpah, ini akan mempersingkat waktu kalian untuk melakukan pekerjaan. Kalau yang datang itu cuma satuan, 2, 3, itu loh durasi pengerjaannya jadi lebih singkat kalau kalian gunakan ini. Kalau misalnya itu membutuhkan epoksi. Oke geng, mungkin itu info yang bisa saya berikan. Jadi ini video cukup sampai di sini dulu ya, tapi ini berkelanjutan nanti nih, barangnya mau di WTP. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian semua.